Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel Sultan Setia Negara sesi inspirasi bulan Ramadan. Konten sesi inspirasiku ini aku tambahkan sedikit berbeda karena aku mengadakan konten ini di bulan Ramadan, bulan yang mubarak, yang berkah ini. Yang namanya bulan Ramadan kan kita kan dianjurkan buat menjalankan sholat sunnah, banyak wirid Al-Quran dan segala hal yang berpahala, dan insya Allah pahala kita kan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah memang hari ini adalah hari ke-6 bulan Ramadan. Tidak kerasa memang baru sedikit sih, sekitar seperlima dari bulan Ramadan, dan insya Allah kita bakal mencapai ke 10 hari terakhirnya bulan Ramadan, dimana kita akan menjumpai Lailatul Qadar. Ya BTW aku mohon maaf ya basa-basi terkait soal wirid Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran pun juga membahas kisah yang bakal aku ceritakan di sesi inspirasi ini, yaitu kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surah Al-Kahfi ayat 60-82. Selain di Al-Quran, juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir lebih lengkap. Karena dalam Al-Quran itu sebenarnya sih masih ada separuh-separuhnya, kayak dari awal atau di tengahnya itu kurang dijelaskan secara panjang lebar, dan dilengkapkan lagi di dalam hadis riwayat Muslim di bab keutamaan Nabi Khidir alaihissalam. Al-Kisah, suatu hari Nabi Musa sedang berpidato di hadapan para umatnya, dan salah satu umatnya bertanya kepada beliau, "Wahai Musa, siapakah yang paling pintar di muka bumi ini, atau yang dibilang paling berilmu gitu?" Terus Nabi Musa jawab, Nabi Musa mengakui dirinya itu yang paling berilmu. Habis itu Allah merasa ya istilahnya kayak Allah jengkel gitu ya dengan kayak kesombongannya Nabi Musa, dan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, temuilah hambaku di antara dua laut di tepi pantai. Hambaku inilah yang lebih berilmu dibandingkan dirimu." Itu sebenarnya sih asal-asal dari kata-kataku, tapi emang sesuai dari hadis. Kalian bisa ngeceknya di dalam kolom komentar. Aku udah salin hadis riwayat Muslimnya di kolom komentar, jadi baca-baca aja coba. Atau kalian bisa cek-cek di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Allah juga berfirman dengan Nabi Musa untuk membawa satu ekor ikan di dalam sebuah kantong dari daun kurma. Dan suatu pagi Nabi Musa ditemani oleh salah satu umatnya namanya Yusya bin Nun. Dan suatu waktu mereka beristirahat bersama. Jadi mereka istirahat sejenak, dan suatu waktu mereka udah bangun dari istirahat mereka, dan Nabi Musa memerintahkan Yusya bin Nun untuk mengambil ikannya sebagai makan siang. Tiba-tiba mereka terkejut, ternyata ikannya hilang di dalam kantong mereka. Dan si Yusya ini bilang ke Nabi Musa kalau dia juga sempat ngeliat ikannya berjalan dengan aneh. Di dalam hadis riwayat Muslim, ikan itu berjalan aneh karena pertama kayak loncat-loncat sendiri, kecepak-kecepuk, terus pergi ke lautan, dan lautannya itu pun kayak membelah bentuk bulat untuk kasih jalan ikannya, terus ikannya langsung jalan pergi gitu. Habis itu Nabi Musa mengingat firman-firman Allah, dan Nabi Musa memerintahkan Yusya bahwa itu arah tujuan mereka untuk menemui hamba Allah tersebut. Dan ditemuilah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa berbincang dengan Nabi Khidir dan meminta Nabi Khidir untuk menjadi muridnya. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa kalau mau belajar dengannya. Syaratnya adalah jangan bertanya kepadanya sebelum Nabi Khidir akan menjawab atau menjelaskannya kepada dirinya sendiri. Lalu mereka jalanlah berpetualang bersama-sama. Dari perjalanan pertama mereka menemui kapal yang dibawa dua orang berdasarkan dalam hadis dan Al-Quran. Dan dua orang ini baik banget, mereka kasih Nabi Musa dan Nabi Khidir numpang gitu ya, jalan-jalan. Tapi tiba-tiba hal yang janggal di hadapan Nabi Musa terjadi. Nabi Khidir nggak tahu kenapa ya, malah bikin kapal dua orang tersebut udah bocor, bikin kapalnya tenggelam, padahal dua orangnya udah baik banget gitu. Terus Nabi Musa langsung tegur dong Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir mulai marahin dia karena dia ngelanggarin syaratnya. Tapi karena Nabi Musa baru ngelanggarin sekali aja ya, Nabi Khidir maafin Nabi Musa dan melanjutkan perjalanan mereka.
Dalam perjalanan mereka menemui sebuah tempat tinggal gitu, ada perumahan gitu. Terus dia datengin ada anak kecil. Si anak kecil ini, si bocil ini datengin ke Nabi Khidir, dan nangis sekali ya Nabi Khidir tiba-tiba ngecekek bocil itu coba. Habis itu Nabi Musa ngedegur lagi kedua kalinya, malah lebih marah lagi. Habis itu Nabi Khidir marah lagi juga karena melanggar syaratnya yang kedua kalinya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, jika ketiga kalinya aku melanggar syaratmu, maka perjalanan kita selesai dari sini, karena engkau terlalu banyak memberi aku uzur atau terlalu banyak memberi aku maaf. Dan mereka lanjut perjalanan mereka menuju kota-kota modern. Ya maksud aku sih kota di zaman itu ya, bukan kota zaman modern kayak Jakarta dan Puri Beta gitu ya. Di perkotaan itu Nabi Khidir meminta jamuan makanan dari salah satu rakyat tersebut. Tapi salah satu rakyat tersebut malah ngebantah Nabi Khidir dan mengusir mereka karena mereka tidak dapat jamuan. Nabi Khidir membawa Nabi Musa menuju sebuah rumah yang runtuh. Rumahnya itu benar-benar lusuh sekali, sangat rusak. Habis itu Nabi Khidir memperbaiki tembok-tembok dan segala macam yang ngerusak itu. Habis itu Nabi Musa malah keheranan, kok malah benerin rumah tanpa dibayarin gitu. Terus Nabi Musa ngejawab lagi ke Nabi Khidir, kenapa engkau tidak memperbaiki rumah itu sambil meminta upah dari seseorang, bahkan dari pemerintahnya ya. Itu kalau dari kataku memang dari pemerintah bisa ya, cuman kalau dari hadis dan Al-Quran memang enggak bilang kayak begitu. Karena sudah ketiga kalinya dibantah terus Nabi Khidir oleh Nabi Musa. Nabi Khidir udah declare Nabi Musa kalau mereka sudah selesai pertemuan mereka dari sini. Karena Nabi Khidir sudah menyerah dengan Nabi Musa, Nabi Khidir juga menjelaskan alasannya kenapa dia melakukan ketiga hal tersebut. Yang pertama, tenggelamin kapal 2 orang baik itu. Jadi alasan dia membuat tenggelam itu karena Nabi Khidir tahu kalau kapal yang dibawa itu bakal menuju perjalanan ke sebuah kapal dari seorang raja. Ya, kok bisa tahu gitu ya ada raja di perjalanan mereka? Karena Nabi Khidir tahu ada kapal seorang raja lewat. Dia juga tahu si raja itu memang kebiasaannya merampok kapal yang lewat di sekitarnya. Jadi tenggelam udah hampir tamat riwayatnya 2 orang tersebut malah selamat dari raja itu. Ya daripada dirampok terus diapa-apain gitu ya, mending tenggelam daripada dicuri kapalnya terus mereka dibawa oleh raja. Mau dibawa ya nggak tahu juga mau bakal diapain, mungkin mau diperbudak atau gimana gitu. Yang kedua itu mencekik bocil. Kenapa Nabi Khidir mencekik bocil tadi? Karena Nabi Khidir tahu si bocil itu kalau udah gede bakal sesat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Quran surah Al-Kahfi, ditakutkannya bocil tersebut bakal bertumbuh dewasa dan menyesatkan kedua orang tuanya dan bahkan kurang mengasihi sayangi mereka berdua, dan bakal dianugerahkan oleh Allah digantikan anak barunya yang bakal bertumbuh jadi anak yang soleh dan lebih menyayangi kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, rumah runtuh yang dibenerin Nabi Khidir. Alasan Nabi Khidir memperbaiki rumah runtuh tersebut karena Nabi Khidir tahu kalau di dalam rumah itu ada harta warisan dari seseorang yang soleh, dan seorang yang soleh itu punya anak-anak yang terbengkalai di sekitar kota dimanapun mereka itu nggak tahu juga. Yang pasti Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut dan insya Allah bakal Allah mengiring anak-anak tersebut dan mendapatkan warisan dari orang soleh tersebut, dari ayah mereka tersebut. Dan Nabi Musa mulai mengerti bahwa memang ada hamba Allah yang lebih pintar daripada dia. Dan Nabi Khidir juga menjelaskan kepada Nabi Musa kalau Nabi Khidir itu sebenarnya punya ilmu yang mau dia sampaikan, tapi ilmunya itu benar-benar sangat dirahasiakannya. Saking dirahasiakan itu pun contoh-contoh dari yang dilakukan Nabi Khidir dari 3 hal itu cuman dijelaskan. Kenapa? Bukan rumus-rumusnya, soal ilmu, faktor dan ilmu dampak positif, negatif, dan seterusnya. Bahkan ilmu peluangnya itu pun belum jelas bagaimana bisa diprediksi seperti itu. Yang pasti Nabi Khidir mengetahuinya dari penyampaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah sedang memberi pelajaran, sedang memberi ujian kepada Nabi Musa. Ya ujian dan peringatan gitulah. Nabi Musa sadar kalau segala ilmu di dunia ini emang diberi sama Allah, dan Nabi Musa tidak patut untuk menyombongkan dirinya karena memiliki ilmu banyak dan mendapat banyak sekali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
memang Nabi Musa memiliki keahlian untuk berbicara dan berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau dari pelajaran dan moral penyampaian aku pribadi ya, dari kisah tersebut aku juga bisa mengambil moral dan pelajarannya bahwa di dunia ini emang benar-benar kita nggak boleh merasa kita yang paling pintar. Bahkan untuk aku sendiri pun, aku selalu merasa bakal ada yang lebih pintar dari aku. Bahkan dari pengalaman sekolahku, dari pengalamanku yang hidup sekarang ini pun, aku bakal mikir-mikir nih, kalau ada yang pintar, ya aku dengerin, aku ajak diskusi, terus aku pelajari apa yang aku tidak miliki dari dia. Dan berdasarkan pengalamanku juga memang belajar itu sebenarnya gampang. Yang susah itu sebenarnya bagaimana kita mandiri menjalankan kehidupan di dunia ini. Ilmu memang cuma 1/5 atau 5%, 20% dari sebagian kehidupan kita. Yang menjadi pintar itu cuma sebagian kecil banget gitu yang kita butuhkan, tapi sisa sebagian besarnya itu adalah kemandirian kita dan takwa kita, khususnya dengan cara kita beragama. Oke, itu semua yang aku bisa sampaikan di konten sesi inspirasiku ini. Dan FYI ya, konten aku ini insya Allah bakal aku upload tiap hari Senin atau tiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Tapi bukan malam awalnya juga sih, tapi emang dari Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, hari Jumatnya itu malam Sabtu. Dan memang aku rencananya bikin video ini pas-pasan aja kalau misal kita mau buka puasa, habis itu mau baca Al-Quran juga dan seterusnya. Nah, ya kita juga bisa mengingat diri, terus merefleksi diri di bulan Ramadan ini tentang segala pelajaran-pelajaran yang berkah dan segala ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang berkah ini. Sekian dari aku. Jangan lupa untuk selalu mencari inspirasi dimanapun dan kapanpun. And I'll see you in my next video.